Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Idris Sardi Lubis selaku guru bahasa Indonesia di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan akan membawakan sebuah materi tentang teks anekdot. Mungkin karena masa pandemi, jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung. Di sini saya akan memaparkannya lewat ini ya, slide. Oke, untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung perhatikan di Oke. Di dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sih sering menemui beberapa teks anekdot. Kadangkala kita menemukannya ada di radio ataupun dari televisi, koran dan lain sebagainya. Akan tetapi kita tidak tahu apakah itu jenis anekdot atau tidak. Karena nantinya anekdot ini beda dengan humor. Ada teks humor, ada teks anekdot. Oke, apa sih teks anekdot tersebut? Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu teks anekdot, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari teks tersebut. Begitu anak-anak kami. Yang di sini pertama, siswa itu nantinya mampu membaca teks anekdot. Ini yang pertama. Otomatis setelah mempelajari ini, kita harus tahu dan mampu membaca teks anekdot. Kemudian, ada yang kedua. Siswa di sini diharapkan mampu mencari unsur-unsur pada teks tersebut. Ini nantinya bakal kita pelajari juga unsur-unsur apa yang ada pada teks anekdot. Kemudian, di nomor ketiga, siswa diharapkan mampu membedah struktur tersebut. Di sini kita akan membedah struktur-struktur yang ada pada teks anekdot tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat, di sini siswa mampu membuat dialog berbentuk teks anekdot. Oke, kita lanjutkan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dimanapun kita berada nantinya, apabila kita mencari suatu pengertian, kita harus menyertakan sumber dari pengertian tersebut. Yang paling sering kita temukan apabila belajar bahasa Indonesia, kita harus mengacu kepada KBBI. Yang paling utama di sini ya, kita mengacu kepada KBBI. Jadi di sini bisa kita baca pengertian teks anekdot berdasarkan KBBI. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian, pengertian yang kedua di sini saya ambil sumbernya itu menurut Kemendikbud. Pengertiannya di sini, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat serta menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi pada intinya, cerita anekdot ini bersifat menyindir dan lucu. Akan tetapi usahakan kita tidak menyakiti orang yang kita maksud tersebut. Biasanya di sini para tokoh yang disindir ya. Oke. Jadi di sini kita harus menyertakan buktinya, referensi ya. Karena bagaimanapun kita tetap harus menggunakan referensi dari mana kita mengambil arti-arti pengertian tersebut. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada fungsi. Setelah kita mempelajari tujuan, kemudian tadi kita mempelajari pengertian, sekarang kita mempelajari apa sih sebenarnya fungsi teks anekdot tersebut. Karena segala sesuatu itu pasti memiliki fungsi, termasuk teks anekdot. Oke. Teks anekdot tentunya memiliki fungsi dan tujuan. Di sini ada dua ya. Ada dua fungsi. Yang pertama fungsi primer. Primer itu yang paling utama.
Pernah pasti kita belajar tentang primer dan sekunder. Oke, ini dia primer dan sekunder. Primer itu fungsi yang paling utama. Jadi di sini adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi, mengekspresikan diri ya, yang berhubungan dengan ketidakpuasan. Misalnya di sini, kadangkala kita tidak puas dengan pemerintah. Oleh karena itu, kita bisa menyindirnya lewat anekdot atau kejengkelan kita yang ada dalam diri kita, atau kemarahan juga boleh. Saking marahnya kita kepada pemerintah, kita boleh menyindirnya melalui anekdot. Oke. Kemudian ada fungsi sekunder. Di sini fungsi sekunder yang tentunya yaitu fungsi kedua, yaitu sebagai hiburan, analogi. Analogi itu berupa perumpamaan ya, analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, menarik perhatian dan lain sebagainya. Jadi inilah di sini fungsi dari anekdot. Kemudian setelah kita mempelajari fungsi, apakah anekdot sama dengan humor? Kadangkala kita di sini sering kita temukan bahwasanya pas kita mengerjakan ataupun menulis sebuah teks anekdot, kita tidak sesuai dengan struktur. Strukturnya itu ada nanti. Itu teks humor dengan anekdot beda. Di sini kita sering menyimpulkan ataupun membuat sebuah teks anekdot, padahal maksudnya itu adalah teks anekdot, tetapi ujung-ujungnya teks itu adalah teks humor. Kita nggak tahu. Jadi di sini kita harus tahu perbedaan mana anekdot dan yang mana pula teks humor. Seringkali banyak orang sulit membedakan antara teks anekdot dengan teks humor. Tak jarang banyak yang menyamakan keduanya. Memang persamaannya ada, sama-sama untuk menghibur. Kemudian walaupun ada persamaannya, tentu ada perbedaan. Namun keduanya juga memiliki perbedaan. Jadi di sini jelas ada perbedaan antara kedua teks tersebut. Oke. Mari kita cek nih perbedaannya. Oke. Kita cek perbedaannya. Anekdot bertujuan untuk menyindir. Oke. Bertujuan untuk menyindir. Ini yang paling utama ya. Kata menyindir. Seseorang yang biasanya merupakan orang penting ya. Ini dia, para tokoh. Para tokoh, pemerintah. Oke. Sedangkan humor bertujuan untuk menghibur dan tidak berisi sindiran. Humor hanya sekedar saja seperti itu. Oke, hanya berisi sindiran kepada orang-orang penting. Oke. Kemudian dalam anekdot terdapat kritik. Oke, dalam anekdot terdapat kritik. Sedangkan pada humor tidak ada kritik. Itu dia. Kemudian ada yang ketiga. Teks anekdot isinya terstruktur. Oke, itu dia tadi, terstruktur. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang struktur-struktur teks tersebut. Sedangkan humor isinya tak terstruktur, berantakan. Oke. Dia berantakan, tidak terstruktur dan hanya sekedar untuk lucu-lucuan saja. Kemudian ada yang keempat. Perbedaan keempat ialah pada teks anekdot menggunakan bahasa yang sopan dan penulisan baku. Ini dia kalau teks anekdot. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Jangan sembarangan bahasa yang bisa membuat orang merasa dihinakan seperti itu. Dan penulisan buku. Sedangkan pada teks humor terkadang mengandung bahasa yang kurang sopan. Inilah dia bedanya. Oke, ini yang paling ketara bahwasanya teks humor itu terkadang mengandung bahasa yang kurang sopan. Jikalau nanti menulis sebuah teks anekdot ada bahasa yang kurang sopan oleh anak-anak kami, otomatis itu bukan anekdot. Ya, itu teks humor jika ada nanti bahasa yang kurang sopan. Kemudian ini terstruktur. Di setiap kita menulis teks anekdot itu harus terstruktur. Udah ada urutannya tertentu nanti itu. Sedangkan humor boleh bebas. Oke. Di dalam anekdot juga harus ada kritik. Sedangkan di humor tidak ada. Inilah nanti yang paling penting kita cek perbedaannya. Kemudian bisa kita lanjutkan. Ini dia. Contoh teks anekdot. Oke, sama-sama kita baca terlebih dahulu. Suatu hari
Abdul dan Alan sedang berjalan-jalan menggunakan mobil dengan Abdul yang membawa mobilnya melewati perempatan jalan. Lampu merah tiba, namun Abdul tetap menerobosnya karena jalannya terlihat kosong. Kemudian terjadilah percakapan. Alan, kenapa kamu menerobos lampu merah? Kalau ada polisi gimana? Kemudian Abdul menjawab, tenang, kita bisa bikin undang-undang sendiri kok. Kemudian dijawab oleh Alan, kok bisa? Bukannya yang membuat undang-undang itu pemerintah bersama DPR? Dijawab lagi oleh Abdul, sebentar. Sambil dia meminggirkan mobilnya ya, dan berhenti sementara. Kemudian dijawab lagi oleh Alan, kenapa berhenti? Kemudian dijawab oleh Abdul, mau menjawab pertanyaan kamu. Nih, ini jawabannya. Sambil Abdul dengan menunjukkan dompetnya. Oke. Kemudian Alan, jadi di sini secara tidak langsung kita bahas, bukannya pemerintah yang membuat undang-undang. Kemudian Abdul di sini menunjukkan dompet. Maksudnya apa? Apa sih yang kita tidak bisa beli dengan dompet? Ini dia, menunjukkan ketidakpuasan Abdul terhadap pemerintahan kita. Dia tidak puas dengan pemerintahan kita sehingga ia menunjukkan dompetnya ketika ditanya tentang undang-undang. Kenapa? Karena kita sering memperhatikan bahwasanya di negara kita undang-undang itu bisa dibeli. Kata kasarnya seperti itu, undang-undang bisa dibeli. Karena di sini makanya dia Abdul menunjukkan sebuah dompetnya. Kemudian Alan, paham. Ini dia ya, kritiknya terhadap pemerintah. Jadi di sini makna yang tersirat di sini, seharusnya pemerintah jangan mudah saja ya membebaskan seseorang yang pidana misalkan dengan menunjukkan sebuah dompet. Apapun ceritanya kita harus tetap taat hukum, oke? Jangan lupa. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh dua. Di sini bukan ada perbincangan ya, tetapi akan berupa teks dia di sini. Oke, kita baca. Asep baru saja siap makan soto di tempat Pak Bambang. Setelah berbincang-bincang dengan Pak Bambang, Asep memutuskan untuk segera pulang. Perjalanan dari warung Pak Bambang ke rumah Asep cukup dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Asep memutuskan untuk pulang berjalan kaki saja menuju rumah. Namun sayang sekali, di pertengahan jalan kaki Asep terserempet sepeda motor. Untunglah kakinya tidak cedera. Walaupun kakinya tidak cedera, Asep merasa sedih. Hal ini dikarenakan sendal barunya putus. Asep sangat khawatir jika ia pulang. Ia akan dimarahi oleh istrinya. Istri Asep memang sangat galak. Dan Asep tidak mau pulang tanpa sandal. Setelah melanjutkan perjalanan, ternyata Asep melihat ada banyak sandal yang berada di masjid. Sebuah kebetulan yang sangat kebetulan, karena di depan masjid tersebut ada sepasang sandal yang sangat mirip dengan sandal Asep. Tanpa berpikir panjang, Asep langsung mengambil sandal tersebut. Tidak disangka, ternyata ada jemaah masjid yang mengetahuinya. Asep akhirnya dikejar warga dan diseret ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Asep langsung diminta untuk segera mengikuti persidangan. Ketika Asep menunggu giliran di sidang, ia melihat seorang koruptor sedang divonis hakim. Koruptor itu telah korupsi sebanyak 2 miliar dan dijatuhi hukum 5 hari di penjara. 5 hari ya, coba perhatikan, 5 hari. Ketika giliran Asep yang sidang, Asep sangat kaget mendengar putusan hakim. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Coba bandingkan, tadi ada yang 5 hari, sementara Asep 5 tahun. Asep tidak terima. Ia pun protes pada hakim. Asep bingung mengapa ia yang hanya maling sandal dihukum 5 tahun. Dan koruptor yang korupsi 2 miliar dijatuhi hukuman hanya 5 hari. Hakim pun menyampaikan jika Asep mencuri sendal seharga Rp30.000. Perhatikan, dengan harga Rp30.000 dan hanya merugikan 1 orang. Harganya Rp30.000 dan merugikan 1 orang. Sedangkan koruptor korupsinya 2 miliar. Namun
kerugiannya dibagi-bagi ke seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 200 juta. Itu artinya setiap rakyat hanya rugi 10 rupiah. Nah, coba bandingkan. Yang tadi 30 ribu rupiah per orang, sementara ini 10 rupiah. Mendengar penjelasan hakim, Asep merasa sedih dan menyesal mengapa ia tidak jadi koruptor saja. Nah, di sini jelas-jelas bersifat mengkritik. Mengkritik yang pertama di sini mengkritik putusan hakim. Yang pertama tadi putusan hakim hanya 5 hari, padahal di sini kasusnya koruptor. Nah, sementara Asep yang mencuri sendal, yang dirugikan cuma satu orang, 30 ribu rupiah. Di sini alasan hakim, ruginya 200 juta orang ini hanya 10 rupiah. Sementara yang tadi 30 ribu, makanya Asep diberatkan hukumannya. Nah, inilah gambaran yang sering kita perhatikan. Makanya ini teks anekdot bersifat menyindir. Di sini teks bersifat menyindir seorang hakim tersebut dan menyindir keadaan yang ada pada saat ini ya, pada saat ini. Oke, itu dia. Mungkin cukup sekian pertemuan pertama kita. Mungkin next nanti kita lanjutkan dengan contoh ya.